Yo, halo, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya informasi seputaran Bitcoin dan technical analisanya. Nah, jadi untuk awal videonya sebelum saya pergi ke technical analisisnya teman-teman, jadi memang tadi subuh ya, tepatnya tadi subuh itu kan ada speech dari Jerome Powell ya teman-teman ya. Nah, jadi itu juga yang bisa mengakibatkan salah satu faktornya ya, salah satu faktor kuncinya mengakibatkan untuk pasar kripto untuk hari ini tergolong mulai up perlahan gitu ya, sentimennya cukup positif lah menurut saya. Nah jadi nggak ada yang berubah kalau soal untuk menaikkan suku bunga, kemudian untuk mempercepat tapering selesai dan lain sebagainya, itu nggak ada perubahan. Cuman yang menarik di sini ya, waktu itu kan sempet si Jerome itu speech ya di bulan Desember teman-teman. Di bulan Desember itu Jerome Powell sempat speech kalau memang dia akan merangkul teman-teman ya, akan merangkul untuk istilahnya stablecoin di kripto ini, kurang lebih seperti itulah ya sentimen positifnya. Makanya waktu itu kan mulai up gitu kan teman-teman ya, setelah rapat di bulan Desember itu ya kan, waktu rapat nggak lama terus market hijau gitu kan, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah cuman memang itu kan baru perkataannya gitu kan, baru ucapan. Nah nanti dia akan istilahnya memberikan ya secara tertulis nih laporan keuangan. Nah di laporan keuangan itu justru yang menurut saya cukup penting, yang sangat berpengaruh juga untuk kebijakan ke depannya. Dan salah satu yang cukup berpengaruh yaitu di dunia kripto kan, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk laporannya. Nah di situ cuman mereka juga menginfokan ya, mereka kasih laporan keuangannya bukan semerta-merta nih gue kasih laporan keuangan udah lu terima aja gitu, enggak. Tapi mereka itu istilahnya demokratis, enggak istilahnya enggak kaku-kaku amat lah. Jadi mereka udah berikan nanti ya, mereka akan berikan laporannya ya kan secara tertulis ya, juga mereka mau mendengarkan gitulah aspirasi dari masyarakat seperti apa pandangannya. Juga nanti itu berhubungan dengan stablecoin di kripto teman-teman. Nah kalau memang nanti ya aspirasinya didengar kemudian diaplikasikan, bisa saja market kripto kembali hijau kembali gitu teman-teman. Nah yang perlu diperhatikan setelah tanggal 11 kemarin, yaitu tanggal 25 dan tanggal 26 itu ada rapat kembali FOMC di bulan Januari ini. Jadi make sure kalian pantengin ataupun istilahnya wait and see di tanggal segitu ya. Mungkin market akan volatile nanti, entah akan kebijakannya baik atau kabar malah ataupun kebijakan yang kurang menguntungkan untuk sektor kripto ataupun beberapa sektor lainnya. Jadi make sure kalian berhati-hati untuk tanggal 25 sampai tanggal 26 lah, kisaran tanggal itu teman. Karena memang untuk sekarang ini belum jelas nih apakah stablecoin di kripto itu benar-benar bakalan dilarang gitu kan, karena itu menjadi salah satu saingan terdekat dan terkuatnya untuk stablecoin dolar mereka. Nah ataupun kalau memang seperti speech si Jerome Powell ya, kalau memang si stablecoin dari kripto ini pengen digandeng lah, kurang lebih seperti itu ya, itu udah sentimen positif sekali menurut saya. Makanya masih menunggu nih yang untuk clearnya seperti apa gitu kan. Di sekilas untuk yang semalam sih ya nggak ada masalah, makanya market ini beranjak pulih ya. Jadi yang menarik sebelum saya bahas ke Bitcoinnya di sini ya, Bitcoin dominance sesuai harapan kita semua ataupun di video kemarin ya. Di time frame daily-nya dia ini masih bekas video kemarin, coret-coretan video kemarin ya. Ini dia kepentok di MA50 atau garis warna orange ini. Ya tepat kemarin sesuai harapan. Ya, jadi kan kemarin saya juga ucapin semoga untuk Bitcoin dominance setelah dia mantul teman-teman di area ini ya, dia mantul kemudian dia reject dulu nih, sehingga kita bisa lihat untuk dominasi si Bitcoin itu drop ya teman-teman. Kita bisa lihat nih di sini adanya rejection teman-teman ya. Akhirnya Bitcoin dominance drop dan akan testing ke sekitaran 30,9 atau terdalamnya sebelumnya di kisaran 39,3 di area ini. Jadi di area dua area ini teman-teman menjadi target penurunan ya dari Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Kemudian kita lihat untuk si Bitcoinnya dia masih sideways teman-teman ya, nih kita bisa lihat ya. Harapan kita dia sideways di kisaran-kisaran ini, yaitu di kisaran box warna kuning ini. Kemarin kan saya juga sudah infokan ya teman-teman, ada 3 target ya. Ini yang pertama itu di kisaran 42.600-an sampai 43.000 ya dolar teman-teman. Next itu di kisaran 40, lagi di kisaran 43.500 sampai 44.000 dolar. Next lagi di 45.500 sampai 46.000 dolar. Jadi di kisaran-kisaran itu menjadi 3 target untuk si Bitcoin. Nah jadi memang karena hal ini ya, makanya kita bisa lihat altcoin ini udah mulai hijau. Kita lihat ya beberapa hijau royo ini seperti IOS nih 17% dan beberapa naik 4, 5 sampai 10%. Jadi ya so far so good lah, karena memang Bitcoin dominance ini turun teman-teman ya. Jadi yang kita harapkan dia terus turun ya di kisaran 39,9 dan lain sebagainya. Tapi untuk Bitcoinnya perlahan naik ataupun sideways saja tidak masalah teman-teman ya. Jadi alokasi dananya lebih teralokasi ke altcoin.
Nah, kemudian yang kita perlu lihat ataupun perhatikan untuk yang namanya Bitcoin saat ini teman-teman ya, dia memang yang harapan kita kan sideways ya. Kemarin juga sudah saya infokan ya, ini memang berpotensi membentuk yang namanya double bottom ya. Kemarin kita bisa lihat di sini membentuk yang namanya double bottom, ini area neckline-nya ya, di mana box kuning pertama ini kemudian dia coba up nih. Kemudian di sini adanya rejection ya, kemudian drop sampai kisaran 41.300-an, tapi di sini ada yang namanya nih kenaikan teman-teman atau pemantulan cukup signifikan di area sini, karena memang pas sekali di area sini kita bisa lihat ya beberapa kali ya mengalami pemantulan sampai yang terakhir kalinya nih 1, 2, 3 dan bahkan 4 kali mengalami pemantulan di kisaran 41.300-an atau 41.400-an dolar sekitaran itu ya. Kemudian dia berhasil break area kuning ini ya, menjadi target pertama kita. Oke, checklist ya. Nah, pertanyaannya sekarang kan, semoga dia berhasil nih sideways di area ini. Ya di kisaran 42.500-an sampai 43.000 dolar lah. Ya jadi dia sideways di sini untuk melanjutkan penguatannya ke next target lagi ya di kisaran 43.500 sampai 44.000 dolar. Jadi itu adalah ataupun yang sekarang kita lihat ini adalah pertanda yang cukup bagus. Semoga ya nanti ke depannya juga bagus. Ya, apalagi tanggal 25 dan tanggal 26 ya. Semoga nanti hasilnya bagus ataupun bisalah mendongkrak untuk market Bitcoin ataupun kripto ini going up dulu teman-teman. Ya, sebelum kan Maret kan diisukan akan drop dan lain sebagainya, akan Maret April karena kenaikan suku bunga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang kita masih punya harapan di bulan Januari ini. Oke, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita lihat sekilas juga ya, ini time frame daily-nya ya. Untuk jangka lebih pendek yang kita bisa lihat di sini adanya semacam resisten. Nah, tuh ya teman-teman ya, di sini adanya seperti resisten ya. Seperti membentuk yang namanya bullish pennant juga bisa ya. Ini semacam seperti triangle pattern ya. Dari sini juga bisa kita tarik teman-teman ya. Tuh ya, seperti bullish pennant juga bisa. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya, bullish pennant tuh, flag pull nih. Kurang lebih seperti inilah gambarannya ya. Jadi memang seperti adanya triangle pattern ya di sini setelah dia mengalami kenaikan, terus dia mungkin agak tersideways membentuk yang namanya support dan resistance trend line ya, seperti bullish pennant ataupun triangle pattern di sini untuk bisa melanjutkan kenaikan. Nah, kalau dia going up kembali teman-teman ya, berhasil breakout ya, ini bagus sekali untuk ngejar yang namanya 43.500 sampai 44.000 dolar ya, teman-teman. Jadi hopefully ini adalah sebuah pertanda bagus untuk Bitcoin bisa melanjutkan kenaikan ya ke area sini. Cuman kalau di area sini dia reject teman-teman ya, ataupun dia breakoutnya nggak kuat, misalkan dia breakout ke sini terus sideways malah drop lagi, bisa nggak? Bisa lagi untuk testing di area-area sekitar sini teman-teman, di kisaran 42.200-an dolar, sekitar area itu dia akan testing kembali. Kalaupun dia berhasil breakout sideways kemudian dia mengalami pelemahan momentum gitu ya. Cuman memang kalau memang dia di area sini malah langsung reject nih ya, lewat dikit langsung false break, langsung reject, dan itu bukanlah hal yang juga saya inginkan. Testing terdekat pasti masih di area sekitar sini yang tadi saya sebutkan, kisaran 42.200-an dolar, dan next lagi target di kisaran ini 41.400-an dolar ya. Jadi ini menjadi dua area target ya ketika memang dia false break ya teman-teman ya. Nah, jadi memang jadikan beberapa area support ini ya menjadi bahan pertimbangan kalian untuk open posisi ataupun trade teman-teman ya. Dan yang lucunya ya, ada komen, sebenarnya saya bukan ngeremehin orang ya, bukan ngeremehin atau apa. Jadi ada juga yang nanya, oke, makasih untuk outlook supportnya, tolong next lagi outlook di area berapa saya bisa TP ya. Menurut saya kurang gimana ya guys ya, kurang bijak lah kalau kalian minta saya area TP-nya di area TP berapa. Saya selalu ya di dalam video saya selalu sebutkan probabilitasnya ke arah mana ya, lebih condong ke arah up atau down ya. Beberapa skenario yang sudah saya berikan, beberapa area support dan resisten. Tentunya di beberapa area resisten tersebut kalian bisa mencicil jual kalaupun kalian nggak yakin gitu ya market bakalan going up terus ke beberapa target resisten. Setidaknya kalian bisa cicil jual gitu. Oh, ini misalkan nih kayaknya marketnya cuma naik dikit, ya udah saya mulai cicil jual lah. Dia baru naik dikit saya cicil jual, nggak ada masalah. Ataupun di beberapa target resisten yang sudah saya infokan itu nggak masalah. Cuman memang ya kalian harus dior lagi, apa yang saya berikan jangan ditelan mentah-mentah. Misalkan nih seperti yang tadi saya sampaikan, ini area resisten ya, sekarang ini di kisaran 43.000 lah, ini terdekatnya next lagi di 43.500 sampai 44.000 dolar. Tentunya di sini ada dua area resisten terdekat untuk si Bitcoin. Buat kalian contoh yang sudah akumulasi ataupun buy di kisaran 41.400-an dolar di area sini lah, sekitar itu ya, nggak ada salahnya di area sekarang ini pun kalian cicil jual, nggak ada masalah, teman-teman ya, nggak ada masalah, nggak ada keharusan lu harus jual di sini, nggak ada. Itu keputusan kalian sendiri gitu ya. Istilahnya
jangan terlalu manja gitu guys ya. Saya memberikan outlook ya untuk kalian bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan dan referensi, tapi bukan buat kalian telan mentah-mentah. Oh, area sini nih pasti, ya udah saya jual di area situ aja nanti ya deh. Bukan kayak gitu teman-teman. Jadi kalian juga harus mandiri lagi ya. Jadi kalian tahu apa dasar atas transaksi kalian. Kalau kalian nggak tahu dasarnya, itu sangat berbahaya. Ujung-ujungnya nanti ketika kalian market drop, kalian nggak tahu ya dasar kalian transaksi kenapa beli koin ini dan lain sebagainya. Kalian ujung-ujungnya cuman bisa kesel dan nyalahin orang lain. Nggak cuman di channel ini, mungkin di channel-channel yang lainnya. Ya jadi kalian harus bertanggung jawab dan istilahnya tahu alasan kenapa kalian bertransaksi di koin ini, di area ini kenapa kalian beli, kenapa kalian berani averaging down, dan di area mana kalian memutuskan untuk jual. Jangan berikan keputusan itu ke orang lain, karena uang kalian kan uang kalian yang pegang gitu kan, bukan orang lain yang pegang gitu kan. Nanti kalau misalkan cuan ya mungkin kalian happy, tapi kalau misalkan kalian loss ya bisa saja kalian belum siap dengan resikonya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Sekali lagi mandiri ya teman-teman, mandiri dengan apa yang saya berikan ini menjadi salah satu outlook aja, gambaran teman-teman ya. Untuk skenario terbaiknya bagaimana, dia bisa breakout ke beberapa target resistennya. Kalau dia terbreakdown dan sekarang di area ini dia reject, dia ngetes ke beberapa area support, dan terdalamnya balik lagi ke kisaran 39.000 sampai 40.000 dolar untuk skenario terburuknya. Cuman untuk overall sekarang dia bagus sekali ya, karena memang untuk time frame 1 jamnya ini membentuk seperti bullish pennant, dan dia berhasil membentuk yang namanya low, higher low, dan ini potensially higher low. Ini high, higher high, higher high. Jadi uptrend jangka pendek teman-teman. Yang kita harus lihat dia mampu breakout untuk meneruskan membentuk yang namanya higher high-nya dia. Ya itu aja ya untuk skenario terbaiknya. Kalau terburuknya harus berhati-hati kalau misalkan dia tidak membentuk another higher high, tapi dia malah membentuk another lower low daripada area low sebelumnya. Dan ini harus diperhatikan. Ini berarti ada indikasi kurang bagus ataupun perpindahan tren dari uptrend sejenak menjadi downtrend teman-teman. Yang itu harus diperhatikan ya. Semoga informasi saya bisa bermanfaat. Kalian bisa dior lagi ya menjadi informasi juga. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.